Baiklah teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dalam video saya, video reaction politik yang sangat seru, semakin seru ya. Kali ini ada Ade Armando, yaitu politikus PSI, dan juga Roy Suryo. Di dalam perdebatan ini, Roy Suryo itu mengatakan bahwa selama masih ada ikatan keluarga akan diserang. Contohnya Bapak Jokowi ijazah palsu, kemudian ada Mas Gibran ya, tentang pemakzulan ya, atau apa, dari statement Pak Ade Armando juga di PSI ada Mas Kaisang juga terdapat penyerangan. Mungkin nanti cucunya Bapak Jokowi juga akan diserang. Itu namanya siapa ya, masih kecil mungkin ya teman-teman namanya juga orang iri ya. Tapi bagaimana keseruan perdebatan video ini mengenai ijazah Pak Jokowi yang tidak ada ujungnya ini, seakan-akan padahal di Barreskrim sendiri itu sudah ditutup, tapi menurut Roy Suryo nantinya juga akan dibuka kembali kalaupun ada bukti baru. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa lebar dan panjang kita saksikan dulu video reaction berikut. Tapi sebelumnya, buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share di channel ini ya. Baiklah teman-teman, kita saksikan videonya bersama-sama. Saya akan katakan saya termasuk orang yang memang menduga, mencurigai bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada sekedar apa yang dilakukan oleh Bung Roy dan kawan-kawan ya. Maksud saya begini, ada begitu banyak hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, dan itu seperti satu dan lainnya walaupun tidak berhubungan, itu sama-sama mengarah kepada mendelegitimasi ya Pak Jokowi dan juga kepada Mas Gibran kan. Tadi sudah disebut ada dua hal, misalnya contoh terbaik adalah ijazah palsu itu yang terus-menerus digaungkan, dan satu lagi adalah soal pemakzulan yang juga tak henti-henti dilakukan. Dan pemakzulan itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok purnawirawan yang berkirim surat kepada Presiden Prabowo dan kemudian juga kepada DPR, tapi juga sekarang ada lagi kelompok purnawirawan yang lain yang juga mendatangi beberapa partai untuk meminta untuk mengajukan gugatan yang serupa ya. Di sisi lain misalnya juga ketika Pak Jokowi sakit ya, kemudian ada juga serangan terhadap beliau dengan misalnya Dr. Tifa ya, itu yang mengatakan bahwa dia sakitnya nggak sekedar alergi kulit dan seterusnya. Jadi ini berulang-ulang. Nah, memangnya dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu kemudian serta-merta akan mendelegitimasi kewapresan Gibran? Secara tidak langsung ya, karena begini kan, kita selalu tahu atau kita selalu mengatakan bahwa kehadiran Gibran di panggung politik sebagai wapres itu adalah berkat atau ada kaitannya dengan kepresidenan Pak Jokowi kan. Dia bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang, tapi dia datang karena orang melihat dia adalah putranya Pak Jokowi ya. Nah jadi ketika ada serangan ke Pak Jokowi itu juga berarti serangan ke Gibran, atau bisa dibaca sebagai serangan ke Gibran, dan sebaliknya serangan ke Gibran itu juga berarti serangan ke Pak Jokowi kan. Buat saya yang di PSI ya, ketua saya kan sampai saat ini adalah Mas Kaisang kan. Serangan-serangan terhadap Mas Kaisang juga bisa dibaca sebagai serangan terhadap keluarga Jokowi. Jadi serangan kepada satu orang bisa untuk 3 orang begitu ya? Bisa untuk 3 orang, bahkan ke Bobi Nasution sekarang ya, misalnya, atau bahkan saya nggak tahu, mungkin ada yang Bu Iriana juga dikait-kaitkan. Ini kan berkelanjutan semua ya. Itu tidak datang serta-merta hanya dalam satu waktu, tapi berkelanjutan dari awal tahun barangkali ya. Dan itulah yang membuat kami banyak para pendukung Jokowi menganggap bahwa kayaknya sih ya ada agenda lain nih dari di luar soal bahwa ingin memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli gitu ya. Oke, Mas Roy, benar ada agenda memang ingin mendelegitimasi Wapres? Ya itu perasaan yang terlalu dalam aja, dan itu konsekuensinya kalau memang ada hubungan bapak dan anak, ada hubungan keluarga. Ya kalau nggak ada hubungan itu kan santai-santai aja. Tapi kalau ya. Mas Roy sendiri dan teman-teman, motifnya sebenarnya apa nih? Nggak, motifnya siapapun ijazah palsu, siapapun kepala negara kita, siapapun pemimpin kita, ya kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya gitu. Jadi kalau saya sih lihat kan banyak juga pertanyaan nih Batasya, kok ijazahnya Pak Karno dulu tidak diserang gitu. Bung Karno jelas, Bung Karno itu jelas dari Teknische Hochschule Bandung, itu artinya ITB. Ijazahnya Bung Hatta malah jelas itu dipasang di University of Rotterdam ya, di Erasmus di sana. Lah kalau siapapun, kalau misalnya Bu Mega, ya Bu Mega saya appreciate, beliau sempat kuliah di Unpad, tapi karena nggak selesai, beliau ngakuin saya nggak selesai pakai ijazah SMA aja. Nah kalau memang ijazahnya benar nggak ada masalah. Gibran pun nggak perlu khawatir kalau ijazahnya benar.
Tapi kalau dia udah khawatir, ya siapa tahu memang ijazahnya juga nggak benar gitu loh. Jadi kan artinya ini juga ada hubungan ketika kemudian ini resiko loh ya. Kemarin ketika dia terpilih gara-gara ada hubungan keluarga dengan Jokowi, ya sekarang kalau ada serangan ke Jokowi ya jangan sampai kemudian dia merasa, wah jangan-jangan ini naik ke, ya kalau itu nggak ada hubungan keluarga, mungkin santai-santai aja kita nyerang siapapun. Misalnya sekarang kita nyerang ke kemarin misalnya kita nyerang ke Pak Prabowo gitu ya, misalnya, meskipun itu kita hormati, enggak, tapi kan juga nggak ada perasaan, wah jangan-jangan nanti serangan ke siapa ya, ke keluarganya, ya karena keluarganya yang nggak ada yang jadi, kan ya nggak ada masalah. Oke, Jadi itu tapi perasaan. kalau boleh tanya, karena kan ini memang sebenarnya kalau dari sisi Barreskrim kan kasusnya sudah dinyatakan ditutup kan ya Mas? Masih ada kemungkinan dibuka lagi Karena kemudian kan ada bukti kemarin baru ada ya? bukti baru, Oke. kemudian kemarin ada gelar perkara khusus. Iya, tetapi kira-kira mungkin bisa dibantu dijelaskan ke publik ini kenapa sih berlarut-larut sekali Mas Roy? Kenapa bertubi-tubi sekali mau Gini, membuktikan bahwa ijazah ini berlarutnya palsu? karena ada yang tidak objektif dan ada yang tidak profesional. Kalau Polri memang presisi, ya semua bukti itu kemudian diakomodir, itu clear. Saya bukan bagian dari TPUA, saya adalah ahli yang kemudian diminta bantuan TPUA. Tapi ketika saya diminta bantuan oleh TPUA di bulan Desember, saya tunggu-tunggu katanya mau di BAP, di Barreskrim. Ternyata enggak, dan ternyata Barreskrim jalan sendiri, berarti dia melakukan upaya sendiri gitu loh. Nah, bedanya dengan sekarang yang ada juga di Polda, polisi itu tampak banget ya berat sebelah. Jadi di satu sisi itu ditanya, kemudian dilengkapin berkasnya semua sampai 50 saksi. Sementara di pihak sebelah, di pihak kami itu tidak diambil yang membantu sama seperti Barreskrim. Sampai akhirnya Barreskrim tiba-tiba kemarin tanggal 22 Mei bikin gelar perkara yang awal itu, dan kemudian itu banyak sekali kesalahannya. Mulai dari tahun KKN yang kemudian dikoreksi sendiri ya 83 atau 85, kemudian soal koran yang kemudian tidak presisi, bahkan kemudian nilai-nilai itu ternyata tidak sesuai dengan KHS yang terakhir ditemukan oleh Dr. Tifa, dan itu saya sudah pegang juga, sudah saya lihat ada 5 bendel ya lengkap, ada ijazah, ada kemudian skripsi, ada transkrip, ada kemudian semua yang dikumpulkan oleh kakak-kakak kelas saya, itu perfect banget, beda dengan yang kemarin ditampilkan oleh Barreskrim gitu loh. Nah, Ini Anda membacanya antara Barreskrim dan Polda ada koordinasi tidak sih Mas Roy? harusnya sih ya namanya polisi pasti ada koordinasi, tapi nggak boleh begitu saja hasil di Barreskrim ditutup tiba-tiba dipakai untuk Polda langsung ngegas, kan Polda naik jadi sidik. Ini lucu banget loh, seluruh Indonesia harus lihat, namanya naik sidik tuh harus perfect. Misalnya apa, ijazahnya harus asli, ijazah yang disita nggak ada, baru berupa fotokopi. Kemudian harusnya lab 4 itu diulang lagi, karena lab 4 yang ada di Barreskrim itu baru pada tahap Dumas ya, baru tahap pada penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, kalau penyidikan harus diulangi lagi dan kemudian nanti proses lagi. Jadi tidak tiba-tiba sudah, saya lihat di SPDP-nya sudah muncul ya, dan di SPDP ada lokus dan ada tempus yang aneh lagi. Ada lokusnya 22 Januari. Lah 22 Januari itu bukan apa-apa, ini polisi kok sama sekali nggak profesional ya. Jadi 20 Januari itu kasus ini belum ngapa-ngapain gitu loh. Saya juga belum bersuara di situ, respon pun juga belum bersuara. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gini ya jangan heran kalau kemarin pada saat klarifikasi ya kami ada yang nggak kami jawab karena nggak ada hubungannya. Waktu klarifikasi aja tanggalnya juga salah, 26 Maret itu saya belum terlibat. Sekarang apalagi 22 Januari. Kenapa yang dipanggil itu ada 12 orang yang dilaporkan? Ini aneh Bata. Jadi tolong juga polisi, saya ingin polisi itu perfect gitu, termasuk UGM. UGM juga dengan bukti yang kemarin, saya justru kembali bangga terhadap UGM karena ternyata ijazah tahun 85 itu banget bagus. Kalau ternyata ijazah itu ternyata sama dengan ijazah Pak Jokowi, saya fair aja, bagus kalau gitu ijazah Pak Jokowi bisa clear. Makanya kita tunggu. Tapi kalau ternyata ijazah nggak sama, ya ijazah Jokowi kayak ini ijazah yang diupload oleh sahabatnya Bang Ade ya Dian Sandi ya, lah Dian Sandinya bisa kena gitu. Karena yang diupload Dian Sandi itulah yang menjadi objek kami, tidak ada watermarknya, tidak ada benang pengamannya, tidak presisi. Jadi sekarang tinggal pilih. Kalau ijazah Pak Jokowi benar, masuk tuh Dian Sandi karena dia menggunakan bisa dijerat dengan pasal 30 dan 13, dia mengupload sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau ijazahnya memang Pak Jokowi sama dengan yang Dian Sandi, lah ini yang jadi masalah. Saya boleh tanya? Ya. Boleh. Ke Bung Roy. Silahkan. Dan ini menurut saya kesempatan yang baik sekali karena sejak lama saya ingin bertanya pada Anda ini ya. Dengan senang hati. Ya, jadi jangan cuma ngomong sendiri di Cokro TV gibah ke saya kan. Ini Boleh silakan Bang Ade. Ini seperti biasa menuduh saya gibah. Kan? Nah begini, tapi pertama-tama saya bukan
kawannya Dian Sandi ya. Oke. Saya bahkan nggak kenal Dian Sandi yang Satu dari partai loh, Pun Pak. sama-sama satu PSI. partai ya. Iya. Oh. Seperti Anda punya teman UGM tapi kan Anda nggak kenal orang UGM gitu kali Iya. ya. Jadi saya nggak malu dengan Dian Sandi, tapi saya harus katakan saya nggak kenal dengan dia. Oke. Ya. Tapi saya mau tanya ini karena buat saya soal apakah KKN, apakah KHS Ya. atau macam-macam, menurut saya menjadi tidak terlalu relevan sebenarnya karena perbincangan kita yang utama adalah tentang Ijazah. ijazah, Oke. ya. Nah, paling tidak kan begini, paling tidak UGM lah sudah menyatakan Ya. bahwa beliau itu memang adalah lulusan dari UGM. Nah, Anda tetap berkeras. Iya. Bukan, dia bukan lulusan UGM, gitu ya. Nah, tapi selama ini barangkali saya yang salah ya. Saya tidak melihat Anda menunjukkan sesuatu yang menggambarkan bahwa dia bukan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, bukti Anda tuh apa sih sebenarnya? Sama seperti Pak Jokowi, buktinya nanti akan kami tampilkan di pengadilan. Nah, kalau saya tanya sekarang sama Anda apa kira-kira? Ada, kami sudah pegang sekarang yang selalu disebutkan Mbak Tasya, selalu disebut kalau Roy Suryo hanya analisis digital. Oke, saya ikutin itu. Kalau hanya digital, sekarang kami pegang bukti analognya. Sekarang kami Apa sudah itu? pegang 5 ijazah real tahun 85. Oke, Tapi pembandingnya adalah Nah, pembandingnya yang dinaikkan adalah oleh Dian Sandi. Bukan, nanti kami siap kalau misalnya yang dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Bukan. Yang ada. Anda berkeras sekali bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oh iya, Anda menunjukkan 99,9%. Nah, ya itu Nah. ya. Nah, itu apa sih sebetulnya Itu maksud saya karena gini? yang diupload dari Dian Sandi, yang Dian Sandi mengatakan itu asli pada tanggal 1 April. Itu nggak bisa dipakai kan? Nah, bisa dong. Kalau dia lah, kalau dia ternyata sendiri bilang itu bukan kok. enggak, dia bilang asli. Asli pakai mereka. Iya, asli ditunjukkan ke Jokowi di Solo, Jokowi bilang, "Oh ya, ini memang asli." Ada. Dia bisa kena loh, Bang. Enggak, saya nggak Pakai bela mic, Dian ya. Pakai mic. Oh iya, saya nggak bela Dian. Kalau Dian salah ya salah aja ya. Ya, udah. Tapi maksud saya adalah Anda kalau itu asli, Hah? jadi yang ijazah yang Anda bilang palsu yang mana yang Anda bilang 99% itu kan sisanya tinggal cuma Yang diupload 1%. oleh Dian Sandi Itu pada asli. tanggal 1. Enggak, itu yang saya bilang palsu. 99,9% palsu. Ini maksudnya mau mengatakan bahwa presiden ke-7 kita tidak lulus dari UGM atau ijazahnya Saya palsu? dari awal mengatakan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi di X pada tanggal 1 April yang dia mengatakan buat kalian supaya tenang liburannya, nih saya upload ijazah yang asli. Itu kata-kata itu punya konsekuensi hukum loh ya, karena itu ya itulah itu. Jadi kalau kemarin misalnya ketika gelar perkara Bang Ade, itu Pak Johandani Kadidipidum itu menunjukkan ijazah yang benar, ijazah Pak Jokowi. Syukur-syukur ijazah aslinya Mbak Tasya. Ya. Atau kalau enggak hasil scan ijazahnya dengan PowerPoint dan kemudian di print, bukan malah ijazah fotokopi yang ditampilkan di belakang. Oh, itu bagus banget. Sayangnya kan enggak. Nah, Gitu jadi kan. dengan kata lain sebenarnya Anda belum pasti apakah Pak Jokowi itu lulus pada tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM. Kalau berdasarkan bukti itu dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diupload oleh yang ditampilkan oleh Barreskrim, ya menjadi mencurigakan. Apalagi Pak Ade, tambah lagi, saya sudah meriksa prime evidence, bukti primer yang diberikan oleh Wakil Rektor kepada saya, Bu Wening Udasmoro, saya Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Waktu itu kita teliti skripsinya tidak ada lembar pengesahannya dan skripsinya juga tidak ada nama yang selama ini disebut-sebut sebagai Pak Kasmujo. Oke. Nah, Ya. makanya buat saya hari itu ini- nggak relevan. Oh, sangat Baik. relevan. Enggak, saya mau cuma- lulus kan orang harus Bukan, skripsinya, saya hanya ijazahnya bertanya juga pada Anda, kan yang Anda persoalkan adalah ijazah. Iya. Ya, ternyata yang Anda bilang ijazah palsu itu adalah ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi. Oke, kalau ada ijazah Jokowi mana sekarang? Oke, Iya, saya iya, hentikan iya, dulu Pak. perdebatan ini. Saya geser dulu